Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Melvi Palindang, salah satu mahasiswi di Universitas Megabuana Palopo, program studi S1 Kebidanan. Pada video ini, saya akan membagikan serta menjelaskan tentang pasien safety sebagai tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah praktik kebidanan oleh ibu dosen kami, Ibu Rismawati, SST MKes. Pasien safety adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Pasien safety diatur di dalam Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Di dalam pasalnya yang kelima, setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan keselamatan pasien, dan yang kedua, penyelenggaraan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama dilakukan melalui pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan standar keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien, dan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Standar keselamatan pasien terdiri dari hak pasien, pendidikan bagi pasien dan keluarga, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, pendidikan bagi staf tentang keselamatan pasien, dan komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Standar yang pertama yaitu hak pasien. Standarnya, pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya insiden. Standar yang kedua, mendidik pasien dan keluarga. Fasilitas pelayanan kesehatan harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Standar yang ketiga, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan. Fasilitas pelayanan kesehatan menjamin keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. Standar 4, penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Fasilitas pelayanan kesehatan harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif insiden, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Standar kelima, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi resiko keselamatan pasien dan program menekan atau mengurangi insiden. Pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien. Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan keselamatan pasien. Pimpinan mengukur dan mengkaji efektivitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Standar yang keenam, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki proses pendidikan, pelatihan, dan orientasi untuk setiap jabatan, mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas. Fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan
meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisipliner dalam pelayanan pasien. Standar yang ketujuh, komunikasi sebagai kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Fasilitas pelayanan kesehatan merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat. Sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi yang efektif, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Yang kelima, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan dan mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. 7 langkah menuju keselamatan pasien. Yang pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. 2. Memimpin dan mendukung staf. 3. Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Yang keempat, mengembangkan sistem pelaporan. Yang kelima, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Yang keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Dan yang ketujuh, mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Sangat penting bagi staf fasilitas pelayanan kesehatan untuk dapat menilai kemajuan yang telah dicapai dalam memberikan asuhan yang lebih aman. Dengan 7 langkah menuju keselamatan pasien, fasilitas pelayanan kesehatan dapat memperbaiki keselamatan pasien melalui perencanaan kegiatan dan pengukuran kinerjanya. Melaksanakan 7 langkah ini akan membantu memastikan bahwa asuhan yang diberikan seaman mungkin, dan jika terjadi sesuatu hal yang tidak benar, bisa segera diambil tindakan yang tepat. 7 langkah ini juga bisa membantu fasilitas pelayanan kesehatan mencapai sasaran-sasarannya untuk tata kelola klinik, manajemen risiko, dan pengendalian mutu. Berikut kami tampilkan salah satu pelaksanaan pasien safety melalui safety briefing di Puskesmas Bituang, Kecamatan Bituang. Safety briefing merupakan prosedur keselamatan yang ditujukan bagi pasien, pengunjung, dan petugas puskesmas untuk memahami dan mengikuti instruksi keamanan selama berada di Puskesmas Bituang. Saat ini, kita berada di dalam gedung Puskesmas Bituang. Gedung ini terdapat 2 pintu keluar yang berada di sisi sebelah timur dan barat. Jika terjadi gempa bumi, tetap tenang dan jangan panik. Lindungilah kepala Anda dengan kedua tangan Anda dan carilah tempat yang aman, misalnya di bawah meja. Hindari tempat yang berkaca atau kaca jendela ruangan. Jika gempa telah selesai dan keadaan mulai aman, segera keluar melalui pintu keluar. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Berjalanlah merunduk atau basahi tisu serta tutup hidung dan mulut kita. Segeralah keluar dari ruangan melalui pintu keluar terdekat. Ikuti jalur evakuasi. Berjalanlah dengan cepat dan jangan berlari. Prioritaskan kepada wanita, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan disabilitas. Bagi wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi, harap dilepas. Mohon untuk mengikuti arahan petugas kami menuju titik kumpul evakuasi yang berada di halaman depan Puskesmas Bituang. Puskesmas Bituang dilengkapi dengan fasilitas apar, alat pemadam api ringan.
Cara menggunakan APAR yaitu siapkan APAR, cabut pin, atur posisi APAR dalam posisi tegak dan sesuaikan dengan arah api. Tekan tuas, lalu arahkan ke sumber api secara merata. Ambil jarak 2-3 meter. Apabila api semakin membesar, segeralah hubungi pemadam kebakaran setempat. Demikianlah safety briefing yang kami sampaikan. Demikianlah pasien safety yang boleh saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan salam sehat.